pagi, perkenalkan nama saya Bayu Jatmiko mempersembahkan video pembelajaran housekeeping, yaitu membersihkan lantai menggunakan mesin polisher. Materi ini masuk dalam kompetensi dasar 1. Memahami dan pemilihan penataan peralatan. Yang kedua adalah memahami pemilihan bahan pembersih. Tujuan dari pembelajaran KD ini atau kompetensi dasar ini adalah siswa dapat melakukan pembersihan lantai menggunakan mesin. Langkah-langkah melakukan pembersihan menggunakan mesin adalah 1. Persiapan peralatan. Yang kedua, persiapan bahan pembersih. Yang ketiga adalah persiapan area pembersihan. Yang keempat, proses pembersihan. Dan yang terakhir, kelima adalah penggudangan peralatan dan bahan kimia. Berikut akan diperagakan oleh siswa kami. Yang pertama adalah persiapan, yaitu pertama kita harus mempersiapkan peralatan dan bahan pembersih. Kita punya di sebelah sini adalah caution sign. Caution sign ini menunjukkan nanti untuk peringatan bahwa area tersebut sedang dalam pembersihan. Kemudian kita mempunyai mesinnya sendiri, kita sebut mesin polisher dengan brush pad. Di sini kita pakai tipe brush pad, ya, tipe sikat, karena kita tujuannya hanya untuk membersihkan, bukan menghilangkan. Kemudian kita bahan kimianya kita pakai untuk peralatannya kita pakai double bucket. Di sini ada bucket, ada 2, yaitu ember dengan warna merah dan biru. Kemudian kita pakai bahan kimianya yaitu floor cleaner, karena kita hanya membersihkan lantai saja. Kita pakai floor cleaner. Kemudian kita pakai gelas ukur yang akan kita gunakan untuk mengukur bahan kimianya, karena kita harus sesuai dengan label campuran antara air dengan bahan kimia. Baik, nanti langkah ketiga yaitu persiapan area akan dilakukan oleh siswa kami. Terima kasih. Kita masuk dalam persiapan area. Sebelum bekerja, kita mempersiapkan dulu area kerja kita. Pertama yang kita lakukan adalah menyingkirkan benda-benda yang membahayakan atau yang mengganggu nanti proses kerja. Sebaiknya benda-benda yang berbahaya kita singkirkan terlebih dahulu atau kita pindahkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Dan langkah selanjutnya adalah mempersiapkan peringatan bahwa area tersebut atau area ini akan dibersihkan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pembersihan lantai. Untuk langkah selanjutnya adalah proses kerja. Sebelum melakukan pekerjaan, sebaiknya peralatan kita cek terlebih dahulu. Terutama kabel-kabel kita cek, kemudian peralatan kita bersihkan sebelum memulai, sehingga nanti saat bekerja peralatan dalam kondisi bersih dan aman. Apabila ditemukan di kabel itu ada kerusakan, maka segera kita laporkan kepada departemen agar bisa segera dibetulkan atau diperbaiki sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat operasional. Nah, setelah kita siapkan semua peralatan, jangan lupa untuk memasangkan brush pad-nya secara aman. Yang dimaksud dengan pemasangan secara aman yaitu brush pad ini harus terkunci. Jangan sampai dia tidak terkunci. Detailnya akan dipraktekkan oleh siswa kami. Oke, kita lihat bahwa di sini pad sudah terkunci dengan sempurna sehingga dia saat berputar tidak akan lepas. Oke, persiapan sudah selesai, akan kita mulai dengan operasional. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan mesin untuk langkah pembersihan. Yang perlu diingat bahwa di sini ada tombol pengaman. Ini adalah tombol pengaman di mana tuas ini kalau ditekan itu untuk menghidupkan mesin. Tetapi karena dia ada tombol pengaman sehingga ditekan dia tidak bisa hidup.
Jadi ini harus tombol ini harus digeser dulu menggunakan jempol, baru ini ditekan sehingga kunci daripada ini terlepas sehingga mengaktifkan mesin. Handle yang di sini fungsinya adalah untuk mengatur kemiringan pegangan. Jadi di sini bisa disetting mencari titik nyamannya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya tinggi, mungkin dia agak tinggi, tapi kalau pekerjaannya pendek, dia agak rendah. Kemudian handle yang di sini itu adalah fungsinya untuk mengeluarkan chemical yang ada di dalam ini nanti akan dikeluarkan dengan menggunakan handle ini, gitu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Detailnya akan diperagakan oleh siswa kami. Kabel harus ditempatkan di pundak sehingga tidak mengganggu jalannya mesin. Ingat, mesin itu bergeraknya dari depan kita mundur ke belakang, kemudian zigzag kanan dan kiri. Bagaimana cara membelokkan mesin? Yaitu dengan menaikkan dan menurunkan pegangan sehingga dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mesin adalah karena mesin ini begitu berat bebannya, diperlukan kuda-kuda kaki yang sempurna. Dapat dilihat dipraktekkan oleh siswa kami bahwa satu kaki di depan dan satu kaki di belakang, posisi kuda-kuda menahan mesin. Nah, posisi seperti ini menjaga mesin agar selalu stabil dan tidak membawa beban tubuh kita sendiri. Jadi kita tidak terbawa oleh mesin. Langkah pembersihan ini dapat dilakukan secara berulang-ulang, tergantung tingkat kebutuhan atau tingkat kekotoran daripada lantai. Apabila dalam lantai ini dirasakan kurang bersih, maka dapat kita lakukan pengulangan kembali. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah ada knop untuk mengeluarkan chemical. Apabila ini ditarik, maka chemical akan keluar secara otomatis, sehingga akan membantu pembersihan. Baik, langkah pembersihan mesin telah kami lakukan atau telah kita lakukan, maka selanjutnya adalah mengemok atau membersihkan bahan kimia yang tersisa di lantai. Kita gunakan mop standar, yaitu mop stick. Kita gunakan, kita mopping, kita bersihkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bahan kimia yang masih tersisa di lantai dan membersihkan finishing lantai sehingga lantai itu akan kembali terlihat jelas. Kita lihat di belakang saya, di belakang saya itu terdapat dua bucket dengan warna biru dan merah. Nah, di sini penggunaan dua bucket itu difungsikan untuk salah satunya adalah yang merah itu berisi air bersih, yang biru itu berisi air bersih dan chemical. Jadi kenapa kita gunakan dua bucket? Untuk efisiensi kerja. Jadi saat sudah digunakan mop ini, maka akan dibilas di bucket warna merah, sehingga kotoran dari lantai akan turun di bucket warna merah. Kemudian diperas, dimasukkan ke dalam bucket warna biru, sehingga mop itu akan membawa chemical baru yang bersih sehingga tidak mencemari atau mengkontaminasi daripada lantai.
Baik, setelah ini sudah selesai pekerjaan pembersihan, kita akan masuk dalam tahap penggudangan. Terutama kabel, ya, kabel kita cek kembali apakah selama penggunaan atau selama kita bekerja tadi terjadi kerusakan. Tentunya ini harus dicek sehingga tidak menjadi kecelakaan kerja saat nanti bekerja kembali. Kemudian peralatan kita bersihkan juga, kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin terjadi saat pembersihan tadi. Ingat, kembali dalam gudang dalam kondisi bersih. Berlaku untuk semua peralatan, baik mesin maupun manual. Contohnya bucket-bucket kemudian akan kita bersihkan kembali. Dan tidak lupa yaitu melepas daripada brush pad. Brush pad yang di bawah ini harus kita lepas sebelum penggudangan. Kita bersihkan agar next kita akan siap dengan pekerjaan kembali. Nah, melepas brush pad sangat gampang ya. Kita lihat, kita cukup putar berlawanan arah maka akan lepas. Baik, itu saja materi kita hari ini. Bagaimana? Apakah kalian bisa menerima materi ini? Saya harapkan semua teman-teman atau kawan-kawan bisa melakukan pembersihan menggunakan mesin. Apabila nanti masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa diulangi lagi videonya, kemudian nanti bisa dipahami lagi. Tidak lupa membaca materi dari bukunya. Terima kasih, sampai jumpa.